bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Sudah. Sakit kenapa? Sakit. Ya, semoga kita doakan Saki segera diberi kesehatan kembali agar bisa bersekolah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lahirnya uang sebagai alat tukar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita bernyanyi dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bu Guru minta kalian untuk berdiri semua. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, berdiri. Berdiri yang benar. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk kembali ya. Sebelumnya kalian masih ingat nggak di pembelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa? Barter. Barter itu apa? Tukar menukar barang. Jadi barter itu alat tukar yang digunakan pada zaman apa? Pada zaman dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat mengenali nilai uang sebagai alat tukar dalam kegiatan jual beli dengan baik. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin tahu perasaan kalian hari ini. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Menurut emoticon yang ada di layar, emoticon yang mana yang menggambarkan perasaan kalian? Yang ini? Ini? Lelah? Lelah kenapa? Ya, pagi-pagi kita harus bersemangat. Ya, untuk lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Mas Yaya masih semangat? Lumayan, coba Mas Yaya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo Mas Yaya. Ya, masih semangat ya. Sebelum mengenal uang, manusia zaman dulu melakukan pertukaran dengan cara apa tadi? Dengan cara barter. Tukar menukar barang dengan barang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian membutuhkan uang tidak? Untuk apa? Untuk beli jajan, untuk membeli kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut menunjukkan seorang sedang melakukan apa? Sedang melakukan jual beli. Ini anak perempuan dan anak laki-laki sedang membeli apa? Membeli es. Nah, kalau kalian membeli es atau membeli jajan, itu ditukar dengan apa? Ditukar dengan uang. Nah, pertanyaan yang kedua, pernah kalian jajan? Kalian pernah jajan nggak? Setiap hari jajan? Setiap hari jajan, ya setiap hari jajan? Ya, terus bagaimana kalian mendapatkan jajan kalian? Bagaimana caranya? Dengan cara membayar atau menukar
tukar jajan tersebut dengan uang 1.000. Misalnya ciki-ciki itu harganya 2.000, kalian harus membayar dengan uang 2.000. Kemudian, pernah kalian ikut belanja dengan orang tua? Pernah belanja. Membeli apa, Mas? Membeli kebutuhan apa contohnya? Sayur. Minyak, pernah ikut orang tua membeli minyak? Pernah. Terus Mas Yeye pernah ikut orang tua? Pernah nggak? Kenapa? Kemudian coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana orang tua kalian mendapatkan buku tulis atau perlengkapan sekolah kalian. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Membeli dengan uang. Terus orang tua kalian bekerja. Sekarang kalian akan mengamati video berikut mengenai sejarah uang. Perhatikan baik-baik ya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Di video tadi menunjukkan bahwa barter itu tidak bisa digunakan lagi. Alasannya apa? Karena apa? Sulit menemukan orang untuk menukar barang yang serupa. Nah, barter itu ditinggalkan pada zaman ini. Diganti dengan apa? Diganti dengan uang. Kemudian coba kita lihat video lagi tentang fungsi uang. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya.
misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu apa sih sebenarnya fungsi uang itu? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain sebagai berikut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Sementara itu, fungsi turunan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat menimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Di dalam video tadi menjelaskan tentang apa? Tentang fungsi uang. Fungsi uang itu sebagai apa? Sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Jadi fungsi uang itu ada sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Nah, fungsi uang itu ada dua. Fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, coba dibacakan Mas Yeye. Fungsi asli uang. Yang biru ya Bu? Ya, uang sebagai nilai tukar ditukarkan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan satu barang atau kebutuhan. ya. Jadi fungsi yang pertama yaitu uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukar untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Jadi uang dapat ditukarkan dengan barang, misalnya membeli jajan tadi bisa ditukarkan dengan uang. Kemudian yang kedua, sebagai alat ukur digunakan sebagai nilai hitung besaran atau barang dan kebutuhan. Contohnya, Anton ingin membeli sebuah tas senilai 50.000. Ini menunjukkan Anton cukup membayar uang sejumlah 50.000
Sudah dibuka bukunya? Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Perhatikan yang belakang kelompok 3. Ya. Nah, di buku tersebut jenis-jenis uang itu ada apa saja? Jenis-jenis uang. Ada uang barang, terus emas dan perak, ada uang emas dan perak, terus uang uang giral, terus ada uang apa lagi? parkiran, Kartal. Uang barang itu apa? Uang barang apa? Ya, uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Contohnya tadi, barang ditukar dengan barang itu digunakan pada zaman dahulu. Contoh barang yang bisa digunakan itu ada kerang, peralatan rumah tangga, terus peralatan kebun seperti sekop gitu ya. Kemudian ada uang emas. Nah, seiring berkembangnya zaman, uang emas itu muncul sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar dari logam sehingga muncul uang emas dan uang perak. Kemudian ada uang giral. Uang giral itu apa? Uang giral. Uang giral itu apa? Uang giral adalah uang yang tersimpan dalam bentuk rekening di bank. Contohnya cek di bank. Nah, kemudian ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang yang kalian gunakan saat ini. Itu termasuk uang kartal. Nah, kalian kemarin suruh membawa uang, sudah dibawa? Sudah. Coba keluarkan uang kalian, uang saku kalian. Misalnya ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000. Ayo. Keluarkan. Nah, itu termasuk salah satu contoh uang kartal. Uang kartal yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Ibu ada permainan. Nanti kalian akan maju ke depan. Perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Minimal 2 orang ya maju ke depan. Kelompok 1 2 orang, kelompok 3 2 orang. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan benar. Nih, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1. Kelompok 1 Mas Farhan bersama Joseph. Ya, nanti ya. Gantian ya, kelompok 1 dulu yang main. Permainannya kalian nanti mencocokkan nanya. Oke, ini ada waktunya, jadi kalian harus cepat-cepat. Ini nomor 1, gambar tersebut berfungsi uang apa? Coba dicari kata emas. Mana kata emas? Ditarik ke samping. Samping. Nih. Oh, si John. Kamu kok di sini top ya? Nah, emas betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Caranya nanti kalian ketika sudah menjawab langsung cari katanya yang mana. Ayo. Nomor 2, pertukaran barang dengan barang disebut apa? Barter. Coba dicari kata barter. Nih, ditarik ke pinggir. Nih, tarik pinggir. Ya. Yang lurus tariknya. Ini ya. Nah, kayak gitu. Ya, silakan
duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Maju ke depan. Nanti kursornya ditarik ke bawah banyak benar. Jadi butter berarti ditarik ke kanan. Emas ditarik ke kanan. Coba. Yang ini gambar tersebut termasuk jenis uang apa? Tadi jenis uang apa? Hah? Coba dicari. Mas Yeye duduk. Lihatnya di layar. Duduk. Kartal. Coba cari kata kartal. Coba cari kata kartal. Yang mana? Bisa samping, bisa bawah, bisa miring juga bisa. Dia ditarik ke bawah tadi. Hanya bukan. Ini langsung saja ya. Kamu berarti jawab yang ini. Nilai yang tertulis pada mata uang disebut nilai nominal. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba kelompok 5. Ayo Mas Yeye sama Mas Dani. Gambar tersebut termasuk jenis uang apa? Iya, di saling ke bawah. Terus. Nah, kayak gini. Terus nomor 5, kelompok 4, maju. Gambar ini, gambar tersebut termasuk jenis uang apa? Itu cek, gambar cek. Tadi apa? Giral. Coba cari kata giral. Miring, katanya miring. Mana? Giral. Farhan, masih aja duduk ya. Mana? Mana coba jawabin.
kehidupan sehari-hari. Satu. Masa ada saya pulang? Udah selesai. Terus jenis uang emas, mana yang termasuk jenis uang emas? Coba dicari. Karena itu ya. Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Ayo coba carikan jenis uang barang. Jenis uang barang. Ayah suntik kok. Supir jelas. Sudah. Terus jenis uang giral. Uang giral mana uang giral? Ya, didapatkan langsung. Terus mana jenis uang kartal? Coba mana uang kartal? Mana? Ya, silakan dulu kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih ada yang belum? Kelompok 5 dan kelompok 4 ya. Mana dulu? Kelompok 4 dulu coba. Maju depan. Kelompok 4, gantian. Nah, coba dicarikan jenis uang emas atau perak. Emas atau perak. Carikan jenis uang barang. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5 maju ke depan, gantian ya. Ayo maju, yang belum. Kelompok 5. Ayo yang belum, gantian sama yang lain. Ayo maju. Ayo. Coba carikan jenis uang kartal. Terus jenis uang giral. Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Tadi kalian sudah mendapatkan apa? Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Uang emas atau perak. Terus ada uang kartal. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham atau belum? Sudah. Beneran paham?
Nanti kalian akan mengamati uang tersebut. Kemudian tuliskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Misalnya uang bagian depan. Oh, uang. Coba. Uangnya biarkan dulu. Misalnya, ini uang berapa? Uang berapa Mas Yit? 5.000. Ya. Nanti kalian menuliskan ciri-ciri yang ada pada uang 5.000. Terus kemudian ditulis nominalnya berapa. Ini uang 5.000. Terus di depan sini, ini bagian depan. Kalau ini bagian belakang. Mas ya paham? Paham Mas Farhan? Paham enggak? Yang bagian depan mana? Mana? Ini bagian belakang? Ini. Nanti kalian menuliskan ciri-ciri uang bagian depan dan bagian belakang. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham ya? Ayo dikerjakan. Ini nanti dikerjakan juga sendiri-sendiri. Ini buat ini sendiri. Ini kerjakan sendiri ya. Ini sama. Ya berarti tinggal bukunya. Dia namanya sendiri. Merupakan uang karena merupakan kertas juga termasuk uang kertas. Iya, yang ini kan sendiri. Uang Itu berkelompok ya. Yang satunya lagi berkelompok. Ini ada yang berapa? Yang itu, yang satunya lagi mana? Ini berkelompok ya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Belum.
Ini boleh pinjam uang lain. Misalnya pinjam ini, tapi nanti dikembalikan lagi. Sudah belum? Ayo keluar lagi waktunya. Ayo kelompok emas sudah, kelompok lain sudah belum? Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Ayo ikut nomor siapa? Gantian nulisnya gantian. Dulu ya Rima. Jauh sama duduk. Ayo, yang sudah kelompok dua. Belum Bu. Jauh sama dan sudah belum? Persiapan ya Bu ya. Nanti yang maju tanpa ngomong tangan. Yang lain duduk ya. Sudah belum? Sudah? Kita
kalian 3 sudah selesai? Kelompok 5 sudah belum kelompok 5? Ayo. Kelas 4. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang yang maju pertama kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 4 maju.
Kan terlupa. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk kelompok yang kelompok 1. Sudah maju semua? Belum siapa? Kelompok 3. Ayo maju. Perhatikan di depan.
jawabannya. Sudah? Sudah belum? Nah, kita lanjut nomor 4. Ya, nanti dicocokkan. Langsung ditulis jawabannya. Sudah? Lalu 5. Sudah? Sudah selesai semua? Sekarang tukar bersama teman kalian. Kita koreksi bersama-sama. Langsung ditukar. Sudah ditukar? Masih ya, sudah ditukar? Sudah? Sudah ditukar semua? Perhatikan. Tukar ya bersama teman kalian. Kita koreksi bersama-sama. Uang merupakan alat tukar barang dan jasa. Contoh isi uang sebagai alat tukar jasa adalah apa? Ya, membayar periksa dokter dengan uang. Betul? Ya. Kemudian nomor 2, uang yang tersimpan dalam bentuk rekening di bank atau lembaga keuangan lainnya. Uang apa? Uang kiral. Benar nggak? Betul? Yang koreksi temannya ya. Kemudian nomor 3, apa perbedaan utama antara uang kiral dan uang kartal? Ya, cara penggunaannya. Nomor 4, gambar uang apa tersebut? Jenis uang apa? Uang kiral. Kemudian nomor 5,
Sebelumnya kalian mempelajari dulu di rumah tentang materi jual